Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Kali ini kita bertemu lagi di perkuliahan asinkronus, yaitu di pertemuan ke-8 dengan materi hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir yang bersifat universal dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Hak-hak ini bertujuan untuk melindungi martabat dan kebebasan individu, serta memastikan perlakuan yang adil dan setara di berbagai aspek kehidupan. Pada pertemuan kali ini, kita akan mencoba mengulas sedikit mengenai pengertian, tujuan, perkembangan pemikiran hak asasi manusia pada tatanan global di Indonesia, hak asasi manusia di Indonesia yaitu permasalahan dan penegakannya seperti apa, serta yang terakhir adalah lembaga penegak hak asasi manusia. Oke, masuk ke materi yang pertama adalah pengertian hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia menurut Ubaidillah dan Abdul Rojak adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang kodrati, maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabut hak asasi manusia. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya adalah tujuan hak asasi manusia. Yang pertama adalah untuk melindungi hak manusia, yaitu melindungi hak manusia untuk hidup dengan harga diri yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan keamanan. Yang kedua adalah melindungi manusia dari kekerasan dan kesewenang-wenangan, yaitu hak asasi manusia yang mengembangkan sikap saling menghargai antara manusia. Hak asasi manusia mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Dan yang terakhir adalah melindungi dari kejahatan genosida, yaitu hak asasi manusia yang melindungi setiap perbuatan yang dapat menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, suku, kelompok etnis, dan kelompok agama. Oke, selanjutnya adalah genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian bangsa, ras, kelompok, etnis dengan cara membunuh yang mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap suatu anggota atau kelompok. Contohnya adalah yang terjadi di suku bangsa Bosnia dan Kroasia di Yugoslavia, atau yang faktual ini yang terjadi di Palestina. Selanjutnya adalah perkembangan pemikiran hak asasi manusia. Pemikiran tentang hak asasi manusia terus berkembang mengikuti konteks sosial dunia yang terus berubah. Perkembangan ini secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam kategorisasi hak yang terkenal sebagai 3 generasi hak. Yang pertama adalah semangat generasi hak yang yaitu kebebasan tercermin dalam hak-hak sipil dan politik. Yang kedua adalah spirit generasi hak yang kedua, yaitu persamaan tercermin di dalam hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dan yang terakhir adalah roh generasi hak ketiga, yaitu persaudaraan, yaitu tampak pada hak-hak solidaritas dan kelompok. Oke, selanjutnya adalah pemikiran hak asasi manusia di Indonesia. Pemahaman hak asasi manusia di Indonesia sebagai tatanan nilai norma yang hidup di masyarakat telah berlangsung cukup lama. Secara garis besar, Profesor Bagirmanan dalam bukunya Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia membagi menjadi 2 periode.
Periode yang pertama adalah sebelum kemerdekaan, yaitu tahun 1908 sampai dengan 1945. Sedangkan periode yang kedua adalah setelah kemerdekaan, yaitu 1945 sampai dengan sekarang. Selanjutnya adalah hak asasi manusia pada tatanan global di Indonesia. Secara substantif, ini melekat pada hak dasar, hak sipil, dan hak politik. Oke, selanjutnya adalah hak asasi manusia di Indonesia, permasalahan dan penegakannya. Ada 7 masalah besar untuk memudahkan kategorisasi atas semua peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama adalah masalah di Papua, yang kedua adalah masalah hak sosial dan ekonomi, yang ketiga adalah masalah hak partisipasi, yang keempat adalah masalah pelanggaran HAM berat, yang kelima adalah masalah hak atas lingkungan hidup, yang keenam adalah masalah integritas, personal, dan kebebasan sipil warga negara, dan yang terakhir adalah hak kelompok minoritas dan kelompok rentan. Selanjutnya, Komnas HAM menyimpulkan bahwa penegakan hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 2019 belum mengalami kemajuan yang berarti. Berbagai komitmen dalam agenda perbaikan kondisi HAM yang dimandatkan pada Nawacita, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia itu belum menunjukkan pencapaian yang signifikan. Selanjutnya adalah lembaga penegakan HAM, yaitu ada Komnas HAM dan ada LSM. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Komnas HAM bertujuan yang pertama adalah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang kedua adalah meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Wewenang Komnas HAM yaitu yang pertama adalah bidang pengkajian HAM, wewenang di bidang penyuluhan HAM, wewenang dalam pemantauan HAM, dan wewenang dalam bidang mediasi. Sedangkan LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Sebelum saya akhiri pembahasan kali ini, ada beberapa pertanyaan yang kalian harus jawab di forum. Yaitu yang pertama adalah jelaskan perkembangan hak asasi manusia di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga dengan sekarang. Yang kedua adalah bagaimana peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melindungi dan mempromosikan HAM di Indonesia. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah apa saja tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam penegakan HAM saat ini. Oke, itu 3 pertanyaan yang kalian harus tanggapi di forum. Selanjutnya saya akhiri dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.